Pada hakikatnya, doa kan tentang meminta, bukan memaksa. Selamat datang kembali di Pustaka Rasa oleh Intuisi Diksi. Pustaka Rasa adalah sebuah segmen di mana gua akan bermonolog tanpa naskah, menceritakan tentang rasa melalui kata-kata. Februari, bab kedua dari tahun 2022. Kata orang, bulan ini adalah bulan penuh cinta. Buat sebagian orang mungkin iya, tapi buat sebagian orang lainnya, bulan ini adalah bulan perayaan tentang merelakan. Ada satu hari di bulan ini, tepatnya di 14 Februari kemarin, sebagian orang, kebanyakan orang merayakan kasih sayang bersama pasangannya. Mulai dari memberikan sebatang coklat, memberikan seonggok hadiah, atau mungkin hal-hal lainnya lah. Menurut pribadi gue sendiri, perayaan tentang hari kasih sayang kan seharusnya tidak perlu dirayakan di satu hari khusus, tapi kita merayakannya setiap hari. Dan menurut gua, perayaan tentang kasih sayang ini seharusnya tidak perlu ada. Kenapa? Perayaan hari kasih sayang itu mirip-mirip kayak perayaan ulang tahun. Ya, tapi namanya juga manusia, senang merayakan hari-hari yang seharusnya tidak perlu untuk dirayakan. Kayak misalkan perayaan ulang tahun. Untuk apa merayakan hari dimana luka dan duka itu terbuka semakin menganga? Untuk apa merayakan hari dimana umur kita itu semakin tua? Untuk apa merayakan hari dimana akhir dari hidup kita itu semakin dekat saja? Sama dengan perayaan hari kasih sayang kemarin. Untuk apa kita merayakan hari kasih sayang? Karena sejatinya itu adalah hari dimana kita akan mendekati dengan perpisahan. Ya, sebelumnya udah gue pernah sebut di episode kemarin, ketika kita mencintai seseorang, ketika kita menyayangi seseorang, itu pilihannya kan cuma dua, ditinggalkan atau meninggalkan. Ditinggalkan atau meninggalkan di sini itu bukan hanya tentang dia bersama orang lain atau kamu mempunyai orang lain, tapi bisa jadi memang karena rasanya sudah tidak bisa dipertahankan, hubungannya sudah tidak bisa diperjuangkan, dan kalian berdua memang udah gak bisa bersama aja. Ketika masa itu udah ada, ketika dia memang sudah memilih untuk menyelesaikan semuanya, kamu tidak perlu memaksa dia untuk selalu bersamamu. Gak perlu, lepaskan saja. Ada salah satu kutipan favorit gua dari buku Rindu yang ditulis oleh Bang Tereli. Kutipannya itu kurang lebih kayak gini. Ini ada percakapan antara tokoh utama dengan tokoh lainnya. Jadi si tokoh utamanya ini kehilangan sosok yang dia sayangi, karena memang sosok yang dia sayangi mencintai orang lain. Kalimatnya itu seperti ini: lepaskanlah, maka besok lusa, jika dia cinta sejatimu, dia pasti akan kembali dengan cara yang mengagumkan. Ada saja takdir hebat yang tercipta untuk kita. Jika dia tidak kembali, maka sederhananya itu bukan cinta sejatimu. Kisah cinta di dalam buku, di dongeng-dongeng cinta atau hikayat orang tua itu semuanya ada penulisnya. Tapi kisah cintamu, ya Sang Maha Cinta lah penulisnya. Penulis
adalah pemilik cerita yang paling sempurna di muka bumi ini. Ini kalimatnya mirip banget sama kata-kata seseorang yang pernah gue denger di 4 tahun lalu di tahun 2018. Kalimatnya itu mirip-mirip kayak gini, cuman konteksnya beda. Kalimatnya seperti ini: kita berhak untuk bermimpi, merencanakannya sebaik mungkin, menghiasnya serapih mungkin. Tapi apa kita punya hak untuk membandingkan mimpi kita yang masih ada typo di mana-mana dengan skenario Sang Maha Cinta yang sudah jelas tidak ada revisiannya? Kalimat ini selalu gua pegang ketika hal-hal yang jauh dan sulit untuk gue terima, dan ini bisa membawa gue ke dalam kalimat ikhlas, ke dalam sebuah kata yang kadang mudah untuk diucapkan tapi susah untuk diimplementasikan. Ikhlas, rela, merelakan. Ya, buat sebagian orang, bulan ini adalah bulan perayaan tentang merelakan. Tahun lalu mungkin ada yang masih bersama pasangannya tapi harus dilepaskan. Tahun lalu ada yang masih bersama-sama tapi sekarang harus saling menghidupi dirinya masing-masing. Tahun lalu ada yang terjebak di cerita yang tokoh utamanya selalu menjadi dominasi, tapi sekarang ia harus berjalan sendiri. Semesta kadang memang selucu itu sih, mendatangkan rasa dengan tiba-tiba lalu menjatuhkan asa tanpa aba-aba. Jadi kadang ketika kita sedang mencintainya sedalam itu, ketika kita sedang menyayanginya sedalam itu, dia bisa tiba-tiba pergi tanpa aba-aba. Dia bisa pergi dengan tiba-tiba. Yang tersisa cuman ya luka sama dukanya aja. Dan tentang merelakan ini kemarin ada yang sempat nanya, gimana caranya untuk merelakan seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi, untuk bersama orang lain. Lucu sih, pertanyaan ini ditanyakan ke gua yang notabene sebenarnya belum bisa memaknai ikhlas, belum bisa memaknai rela. Tapi ya di podcast kali ini gua bakal sedikit menceritakan tentang perjalanan merelakan itu. Ketika awal ditinggalkan memang berat, dan itu nggak gampang pastinya. Gue udah pernah bilang di podcast sebelumnya, nggak ada orang yang baik-baik aja ketika ditinggalkan oleh orang yang dia sayang. Tentang kalimat mencintai tak harus memiliki itu mungkin bisa aja itu benar, tapi itu juga menjadi kebohongan yang paling besar. Justru ketika kita mencintai atau menyayangi seseorang, kita pasti ada rasa untuk memiliki. Ya, tugasnya adalah mempertahankan sebisa mungkin, memperjuangkan semampu mungkin. Ketika memang sudah tidak bersama, ya udah, mau dibikin apa lagi? Toh pada akhirnya kehidupan itu hanya tentang menunggu pertemuan dan juga perpisahan. Ketika ada pertemuan, itu pasti harus ada perpisahan. Entah itu perpisahan karena orang lain, atau karena sebab lain, atau perpisahan karena kematian. Dan butuh waktu untuk menerima itu. Dan tentang merelakan ini, itu gak perlu dipaksa, gak perlu terburu-buru, gak perlu dikejar-kejar gitu ya, berasa dikejar-kejar waktu. Nikmatin aja dulu sakitnya, nikmatin aja dulu perihnya, nikmatin aja dulu pedihnya.
Karena bakal ada satu momen dimana lu bakal ngerasa capek buat ngerasain sakit-sakit itu lagi, dan lu bakal bisa bangkit jauh lebih baik lagi. Ada satu kalimat yang lagi-lagi gua ingat dari 4 tahun lalu. Ada orang yang pernah bilang, ketika kamu merasakan lelah, maka beristirahatlah, jangan malah menyerah. Jadi ya tugasnya itu yaitu istirahatin aja dulu. Kalau memang rasa sakitnya itu ngebuat lu pengen nangis, ya nangis aja, nggak ada yang salah. Ketika lu ngerasa lu butuh waktu untuk sendiri, ya sendiri aja, jangan terlalu dipaksakan untuk berdua. Dan jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Lu udah berusaha sebaik mungkin, lu udah berdoa sebanyak mungkin, tapi akhirnya gak sesuai dengan apa yang lu inginkan gitu. Gak kayak gitu. Tadi gue udah bilang di awal, esensi doa itu adalah meminta, bukan memaksa. Dan terkadang ketika kita lelah tapi diksinya itu belum sampai ujung aksaranya, lu itu cuman perlu bubuhin koma aja untuk istirahat. Dan setelah istirahat itu lu lanjutin sampai diksinya itu selesai, paragrafnya itu selesai. Orang yang ada di kehidupan kita dari awal itu kadang memang gak bisa nemenin kita sampai ke akhir. Jadi iya, kadang memang harus selesai di tengah ceritanya, di tengah babnya, di tengah konflik yang memang sedang seru-serunya, dan gak bisa bertahan sampai akhir buku itu selesai gitu. Dan itu gak apa-apa. Berarti memang bukan dia tokoh yang ditakdirkan untuk menemani cerita itu sampai akhir. Nanti juga bakal ada tokoh pengganti, atau mungkin tokoh yang kemarin pergi itu balik lagi. Kita nggak ada yang tahu dengan rencana Sang Maha Cinta. Kita nggak pernah tahu tentang skenario Sang Maha Pencipta. Yang pasti cerita yang ditulis oleh Sang Maha Cinta itu nggak ada revisiannya. Nggak ada revisiannya di sini itu dalam artian dialah sang penulis sebaik-baiknya penulis alur cerita. Ketika lu bisa naik pesawat dan misalkan dari Bogor atau dari Jakarta ke Surabaya deh gitu, lu bisa dengan tenang duduk menikmati perjalanan, ngelihat awan-awan gitu, dan lu yakin lu bakal sampai ke Surabaya. Tapi kenapa untuk masalah ini lu nggak yakin? Padahal kan ketika naik pesawat lu nggak kenal pilotnya siapa, sedangkan ini lu kenal siapa pilotnya. Itu kalimat tentang merelakan yang sulit juga buat gue lakuin sih sebenarnya. Cuman ya, merelakan itu memang cuma tentang waktu, cuma tentang seberapa kuat kita menunggu. Merelakan itu nggak harus dipaksakan. Merelakan itu nggak harus terburu-buru. Merelakan itu hanya tentang kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kunci utamanya adalah jangan pernah menyalahkan orang lain ketika hubungan itu selesai. Bisa jadi mungkin itu memang salah lu sendiri. Dia pergi itu karena salah lu sendiri. Dia ninggalin lu itu karena salah lu sendiri. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain atas apa-apa yang mungkin membuat lu sakit. Coba introspeksi diri lu sendiri. Ketika memang lu tidak menemukan apa yang salah di diri lu, maka coba maafkan, coba terima, coba ikhlaskan. Toh gak ada gunanya juga menyalahkan orang yang sudah pergi. Bisa jadi dia
sedang berusaha untuk memperbaiki diri, sedang berusaha untuk mencari ceritanya terlebih dahulu untuk kembali lagi nanti berbagi cerita sama lu. Merelakan itu sesederhana itu sih. Tapi memang kadang hal-hal yang sederhana itu sejatinya tidak sesederhana itu. Yang simple itu sebenarnya nggak simple. Ya, merelakan memang cuma tentang waktu. Merelakan memang cuma tentang waktu. Nggak perlu terburu-buru. Karena sejatinya kenangan itu nggak akan bisa kita lupain gitu aja. Dan kenangan itu bukan kayak apa ya, kayak arsip yang ada di komputer, yang bisa dihapus kapan aja, yang bisa hilang kapan aja. Tapi kenangan itu mirip kayak arsip fisik perusahaan. Gue biasanya ngeibaratinnya kayak gitu sih. Arsip perusahaan itu biasanya kalau perusahaannya baik, perusahaannya oke, arsipnya itu akan dia simpan di satu lemari arsip mulai dari tahun-tahun lama sampai ke tahun-tahun yang paling baru. Itu disusun rapi dan nggak ada yang dihapus atau dihilangkan, justru itu disusun rapi. Nah, karena disusun rapi, terkadang untuk mencari arsip-arsip lama itu kita perlu waktu gitu. Soalnya kan ketumpuk sama arsip-arsip yang paling terbaru. Sama dengan kenangan, kita tuh nggak bener-bener bisa melupakannya atau menghapusnya. Dia itu cuman terkubur, tertumpuk sama kenangan-kenangan baru yang kita buat. Jadi ya kunci mengikhlaskan selanjutnya adalah membuat kenangan-kenangan baru yang lebih indah. Tapi jangan sampai membuat kenangan yang baru itu didasarkan untuk melupakan kenangan yang lama. Itu juga salah. Karena ketika lu membuat kenangan baru yang didasari untuk melupakan kenangan yang lama ini akan menempel dengan kenangan yang baru. Jadi kenangan yang barunya ya tidak baru-baru amat jatuhnya, masih diikuti dengan kenangan yang lama. Kenangan yang lamanya lu simpen aja, lu bikin kenangan baru yang jauh lebih indah. Lu mulai lagi cerita lu mulai lagi kehidupan lu mulai lagi hias dan rangkai semua mimpi-mimpi lu. Dan jangan pernah menjadikan manusia sebagai dasarnya. Karena ya manusia itu sifatnya dinamis, bisa berubah-ubah kapan aja dia mau. Jadikan diri lu sebagai penopangnya, sebagai dasarnya, sebagai pondasinya. Karena orang lain mungkin bisa hilang, tapi lu gak boleh kehilangan diri lu sendiri.